Kepala KPH atau yang mewakili, yang terhormat pengurus hutan adat Bahung Batu, yang terhormat penyuluh dan personel KPH, dan yang terhormat peserta pelatihan. Sama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipandu oleh Pak Azmarizal. Kepada Pak Azmarizal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya berkah dan lancarnya proses pelatihan kita ini, marilah kita bersama diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa mikas salam wa la yusalam fa inna rabbana bisalam wa rahal jannata rasaramta barakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti pelatihan pengolahan hasil hutan bukan kayu Komoditi Madu di wilayah Perhutanan Sosial Binaan UPTD KPHP Kerinci Unit 1 di Desa Mukai Pintu. Untuk itu ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Semoga apa yang disampaikan oleh pembina kami nantinya atau narasumber kami semoga dapat kami pahami dan kami bisa melaksanakan nantinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Semoga nantinya kami mendapatkan jannah-Mu. Ya Allah, ya Maha Kuasa, semoga bisa terlaksana dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi sayyidina Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada baik Ibu Kepala KPH Kabupaten Kerinci dan stafnya dan seluruh para pemandu dari KPH. Kami tidak memperbanyakkan mukadimahnya. Baiklah, kita masuk acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu masalah pelatihan masalah madu yang selama ini kita belum kenal dengan masalah bagaimana pengolahan dan pengambilan madu itu sendiri. Untuk itu pada hari ini marilah kita bersama-sama, terutama peserta, kita perhatikan baik-baik apa yang dengan sebaik-baiknya sehingga nantinya dapat kita terapkan untuk desa kita masing-masing, desa kita ini. Terakhir, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesarnya terutama kepada KPH Kabupaten Kerinci dan jajarannya. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Madrasah selaku pengurus hutan adat Bahung Batu. Oke, selanjutnya kata sambutan dan pembukaan secara resmi dari Kepala UPTD KPHP Kerinci Unit 1 yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Bapak Muhammad Fauzan. Kepada Bapak Muhammad Fauzan, waktu dan tempat dipersilakan.
Yang kami hormati Bapak Ketua Hutan Adat Baung Batu, Pak Madrasah, beserta para pengurus yang berkesempatan hadir pada hari ini. Yang kami hormati Pak Ahmad Dinar ya, dan Pak Poniman yang hari ini, serta personil KPP Kerinci 1. Yang berbahagia, kami juga bawa di sini ada 5 orang mahasiswa KKL Pak dari Universitas Jambi yang sudah magang di KPP Kerinci lebih kurang 2,5 bulan. Pertama kali kami mengucapkan ribuan maaf karena seyogianya acara ini dibuka oleh Kepala KPP Kerinci 1. Namun beliau, kita dapat informasi bahwa beliau malam tadi demam, jadi diwakilkan kepada kami dalam hal ini selaku Kepala Seksi Perencanaan dan Penempatan Hutan di KPP Kerinci 1. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pelatihan ini memang sudah kita rencanakan dari awal tahun ya. Malah kita berniat kemarin ingin melakukan ini pada bulan April sebelum bulan puasa. Adalah pengadaan baju kaos yang bapak-bapak dan ibu-ibu pakai. Itu baru 1 minggu, 2 minggu kemarin baru selesai Pak dari proses pengadaannya di Jambi. Jadi artinya untuk persiapan lain kita sudah siap, pada dasarnya ingin melaksanakan di bulan April, tetapi karena satu dan lain hal maka bisa terlaksana pada bulan Agustus ini, sudah hampir awal September. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kegiatan pelatihan ini adalah merupakan pengisian anggaran untuk UPTD KPP Kerinci 1, kegiatan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Jadi memang ini sudah kita rencanakan, kita ingin menyebarluaskan informasi tentang dunia perlebahan Bapak Ibu ke seluruh penjuru Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Itu adalah target KPP Kerinci. Jadi nanti akan Bapak lihat sebaran lebah madu yang ada di Kerinci ini sudah Pak, sudah sampai ke pelosok-pelosok Kerinci. Informasinya sudah ada. Ada 4 Beteng Kuning dan Muara Yor 2, Hutan Adat Baung Batu, serta di Sungai Gelampe. Jadi ada 3 lokasi baru yang kita coba berikan pemahaman atau pelatihan apakah masyarakat di sini tertarik dengan lebah madu. Artinya kalau potensi Pak, tidak usah bicara potensi, di seluruh wilayah Kerinci dan Sungai Penuh itu berpotensi. Ya Pak Dinar ya Pak Paneman, sudah dikaji kemarin oleh Ketua Inspirator Lebah Madu Indonesia Pak. Kemudian harapan kami peserta yang hadir hari ini dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, karena ada materi dari kami tentang pembinaan kelembagaan hutan adat, serta kita punya 2 narasumber yang akan berbicara teknis tentang budidaya dan pengolahan lebah madu, Pak Poniman serta Pak Ahmad Dinar. Mudah-mudahan acara kita diberkati ya dari awal sampai akhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan pengolahan hasil hutan bukan kayu komoditi madu di wilayah perhutanan sosial binaan KPP Kerinci 1 dengan resmi kami buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melakukan sesi foto terlebih dahulu. Kepada Bapak dan Ibu, dimohon untuk berdiri. Salam Lestari. Oh, ambil video. Adik-adik magang. Ajarnya buku itu ya. Wah. Belum bilang yang bilang film bahaya. Lagi Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, rekan-rekan sekalian, anggota KTH Baung Batu, acara pelatihan hasil hutan bukan kayu komoditi madu
di wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit 1. Yang menaungi itu Pak Ade Tiawarman Eshud. Beliau pindah di wilayah binaan beliau, pindah di Gunung Kerinci, Kecamatan Gunung Kerinci. Sudah pengenalan. Perkenalan dulu. Jadi tak kenal maka tak sayang ya, tak sayang maka tak cinta. Itu peribahasa ya. Jadi dalam hari ini aku dadu bahasa Indonesia dengan bahasa dusun itu dah. Selalu jelek kan. Jadi tidak terlalu seriusnya kan. Saya tinggal di Desa Tebing Tinggi bawah sini. Itu alamat asli aku. Cuma semendo kayu tipu beli obat di rumah Ralek Parma. Sebelah itu. Tahu kayak rumah Pak Bobon ya? Lah pokok rumah Pak Bobon sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggaknya anak agak apa nih? Napas kan? Jadi adat di seluruh Indonesia itu terbanyak di Kabupaten Kerinci. Di samping SK Menteri, ini sebaran Pak hutan adatnya. Artinya baru tahapan SK Bupati. Artinya begini, hutan adat sebelum dikukuhkan kembali oleh Menteri Kehutanan itu ada SK Bupatinya Pak. Ada 3 SK hutan adat yang saya tahu. Sekarang masih baru level SK Bupati. Hutan adat di Patinyato di Talang Kemulut, hutan adat Bukit Temedak di Keluru, hutan adat di Pati Biangsari di Pengasi. Itu ada 3 yang baru pada tahapan SK Bupati karena belum di SK-kan oleh Menteri karena ada beberapa permasalahan terkait batas hutan adat tersebut. Dulu sekarang sudah jadi jalan, artinya bisa menyerap air sangat cepat ya, artinya lingkungan sekitar itu serapan air oleh tanaman sawit itu sangat. Aku tahu aku satu terjun di sini nah. Oh, tiga tingkat. Aku juga pun belum pernah juga ke situ dengar cerita lain. Ini potensi juga nih. Potensi sungguh sangat potensi untuk bahu batu ini kalau bisa ini. Kalau bisa kerjasama dengan pemerintah nanti ya Pak ya. Kalau bisa ada Pak ya. Nah dengan pemerintahan desa nanti bagaimana cara kita ada ekowisata ini bisa dimasukkan di kelompok usaha perhutanan sosial nanti nih Pak, KUPS namanya kan. Jadi bahu batu ini KUPS nanti ekowisata, jasa lingkungan kan. Adik nih, aku juga belum pernah sampai situ nih. Jadi itu. Ibu-ibu itu. Itu sampai ini. Tanyakan apa-apa saja yang boleh ditanam di dalam hutan adat itu. Cuma itulah. Cuma itu. Ya. Oke, terima kasih. Nanya tentang sekolah IP yang kelompok itu. Apa? Kelompok perempuan itu. Oh, pemberdayaan ini perempuan dari Aceh. Oh itu. Mulai. Iya PT Aceh, iya PT Aceh. Persamaan Keramat Kayu Mani itu. Yo, ngutang tuh itu. Ya, aku yang kata Pak tadi kan ada di kelompok itu, ada kan ada buku UPPK. Ibu kan itu aku yang bisa diusul. KUPS. KUPS. Oh iya, saya sini. Ini Bu Pak. Bu ya, yang jelas Bu, tanamannya yang tidak melanggar undang-undang Bu, seperti ganja ada boleh. Ya, jangan pula di hutan adat dan tidak dikejar pula buser katanya, tidak boleh. Kemudian selain itu tanaman sebenarnya tidak ada, kita harus nanam ini. Yang jelas bisa tumbuh dengan baik di hutan adat itu, kan itu. Kalau kita tanam durian misalnya, selama ini berbuah ada di atasnya. Buah, berarti bisa. Artinya yang kita tanam adalah yang cocok untuk ketinggian itu yang bisa. Nah tadi saya terus terang baru tahu ini ada hutan adat. Kita contohkan seperti ini. Kalau potensinya ekowisata bisa dibuat
KUPS ekowisata. Jadi dalam perhutanan sosial ini itu ada lagi di bawahnya kelompok usaha perhutanan sosial. Di bawah Baung Batu ini ada boleh lagi kita buat KUPS Arah Indah, karena nama terjunnya Arah Indah, KUPS Arah Indah. Ada potensi bambu, KUPS bambu. Ada potensi kopi, KUPS Kopi Robusta Baung Batu. Ada potensi apa lagi misalnya? Ada pemandangan yang bagus ke arah bawah itu dari view dari hutan adat. Ada pemandangan bagus ke bawah, aksesnya mudah, silakan buat lagi KUPS satu. Berapa boleh KUPS dalam perhutanan sosial? Tidak terbatas, Pak. Di Tamiya itu ada sampai 6 KUPS di Bukit Lumut, 6 KUPS. Jangan sampai Baung Batu ini potensinya sebanyak ini, Pak. KUPS sudah ada ya, sudah ada sudah, tapi saya tidak mendengar ada ini KUPS ekowisata, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Ketua Lembaga Adat Baung Batu yang saya hormati dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, sehingga pada siang hari hidup Apis cerana. Kemudian Apis mellifera. Apis mellifera ini adalah lebah impor. Itu kemungkinan kalau dikerinci agak agak sulit karena dia sama dengan ayam ras, dikasih makan. Kalau kurang makanannya dia sanggup mati. Tapi kalau Apis cerana dia itu tahan dari segala cuaca, segala tempat. Di hutan pun dia bisa hidup, apalagi kita buat hutan. Insya Allah itu bisa kasih. Kemudian ada Apis negoracita, itu juga sudah dikembangkan. Kemudian ada Apis florea. Apis florea ini mirip dengan Apis cerana, tetapi madunya yang ini agak lebih. Ini cocok. Cocok kebetulan buru-buru yang gedang lah, nanti salah puluh, salah percetin muntah nih. Sebesar itu situ. Nah, setelah kita buat kotak ini kita masukkan. Biasanya yang namanya lebah itu dia ganjil. Tapnya ganjil. 5, 7, 9, itu pasti 13. Biasanya kalau kotak sebesar ini 7. Karena ini besar. Nah, dibuat menentuk. Kemudian di depan ini buat pintu. Pintu udah usah gedang. Kemudian kecil, kasih pintu. Kemudian ini dilebihkan untuk landing, dah. Landing kasihan ya, sambung nggak kesian. Ya, yang mau berat kaki, bawa nektar, bawa apa, langsung malah sini. Biar istirahat ini. Islam masuk. Selang terbang pun ya. Ke suatu tempat. Dulu langsung dari luar. Entah ada apa untuk jarak nggak mati, kan? Kasih tempat landing ini. Tangga roda. Kasih landing, dah. Jadi dia untuk berangkat pasti siap dulu. Masuk ya. Itu gunanya. Apa? Ibu-ibu. Itu mengenai kota. Nah, kemudian guna ini friend, nanti dia akan menempelkan lilin di sini sebagai sarang. Biasanya tergantung pakan. Kalau pakannya melimpah, itu cepatnya penuh madu. Cepat penuh madu. Seandainya ada musim terus kan, musim bunga, musim apa. Itu tetap yang diisi di atas ini madu diisi. Biasanya sepertiga, setengah, ada yang sepenuh ada 1 piring. Nah, nanti yang madu di atas ini kita potong, kemudian anakan ini kita ikat di sini. Daripada kita nunggunya buat sarang, nunggu telur menetas, kan lamunya bekerja. Jadi bisa madunya kita ambil, ya, kemudian anakan tadi diikat. Itu namanya panen lestari. Kita ambil yang pentinglah madu kita ambil. Kalau kita campak ini berdosa, kita bunuh pulau kan. Tujuan kita tadi melestarikan, ya kita dapat untung kan. Cuman ribuan lebah tadi nuntut kita, dia kira kita pun
tentang dengan Tuhan kan. Ada makanan lain-lain tidak ada, masuk rumah sakit. Lah masuk rumah sakit itu ya Ada kira-kira apa yang untuk menarik masuk dalam itu aku tak berani nih Pak. ya betul. Gimana nyok bisa masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Yang pertama ada itu wajib kan. Tanpa kotak kita anulah tidak akan mungkin rezeki tadi tumpahnya dah dari tempat kotak dulu lah dengan benar. Kemudian kita lihat lokasi tadi nampak kita ada lebah lewat. Kita ada kan nampak kan? Ada buka gua tu biasa banyak ada. Atau di Kaliandra atau di semak-semak. Ya. Biasanya ada. Ya, kalau untuk tahap pemula untuk mancing lebah tadi kalau bisa ke kami itu banyak. Salah semua boleh datang bagi kami, tidak masalah, anggaplah kita berbagi ilmu dan entah esok kita semua itu kami senang kan. Paling tidak wah ada ilmu bermanfaat itu. Boleh datang ke tempat kami, tempat dinar boleh. Itu ada sarang lebah. Sarang lebah boleh, sarang itu kita hapus ini. Supaya bagus. Atau berani ada sarang lebah kita ambil satu ke sana. Hapus itu. Boleh go. Ada sarang lebah boleh. Oleh sih di sini pengenalan supaya apa? Supaya ada asing bau kotak tadi. Pertama. Kedua, ada daun pisang, kasih pisang tuh. Kita panggang. Masukkan di sini kita asapi. Dia sapi dah dipanggang habis ketak. Dia sapi dah, dah kan bau. Dia sapi, daun pisang tadi dia sapi. Biarkan nanti insya Allah yang masuk. Baca wabin apa itu. Lampu madu tidak akan tercukupi. Jangan nggak tahu apa namanya. Nggak laku madu mana jual hantar ke kami. Seandainya ada berapa banyak. Di Jambi itu terus minta kami itu orang sakit, orang apa datang ke rumah. Boleh kelilingnya jalan boleh. Ya, pasukan penuh silakan, tidak masalah. Nah, kita lanjutkan berikutnya nih last rasanya kan. Kemudian di sini peralatan. Peralatan dalam arti kata untuk berternak lebah. Yang pertama ada pisau pengungkit. Pisau pengungkit tadi. Jadi terima kasih kepada Pak Poniman yang telah menyampaikan tentang bagaimana awal dari perkembangan budidaya lebah madu yang beliau kerjakan. Mungkin kita untuk tanya jawabnya kita nanti ya, kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Hutan Adat dan anggota di sulak pintu ini, kemudian yang saya hormati bapak-bapak dari KPH, dari ibu-ibu dari KPH, dan juga bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Sebelum alhamdulillah Pak, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena hari ini saya berbangga sekali karena bapak-bapak telah mengundang kami ke sini untuk berbagi cerita tentang lebah madu. Tapi saya bukan mengajari, kita cuma berbagi sedikit demi sedikit yang bisa kita sampaikan. Dan juga saya terima kasih banyak kepada bapak-bapak ibu kader KPH yang telah mendukung kegiatan perlebahan di Kabupaten Kerinci ini. Alhamdulillah sejak 2020 ini perkembangan madu di Kerinci ini cukup meyakinkan, cukup banyak sekali. Ada beekeeper baru, yang peternak baru. Mudah-mudahan nanti disuku di kelompok KTA Maung Batu. Nanti akan muncul beekeeper baru yang sangat potensial. Oke, selanjutnya Pak, kita Bapak Ibu perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Ahmad Dinar. Saya asli dari Bangko, Rantau Panjang. Cuman saya semendo di Kota Iman Kerinci. Di Kota Iman. Saya menetap di Kerinci ini sejak tahun 90. Kemudian saya menikah di sana dan di sanalah saya berdomisili. Rumah saya kalau dari sini sebawah SD, bawah SD Kota Iman, penurunan sebelum rumah Pak Zainal Abidin, Wakil Bupati Kerinci dulu. Gitu. Tayasam madu itu kata kita tuh kalau kita ngambil lebah ada yang kuning-kuning itu, kata tayasam, tapi itu sangat bermanfaat. Ada royal jelly-nya, ada sengatan lebahnya. Jadi semuanya madu itu bermanfaat untuk kita. Selama ini kita kan tidak kenal. Betul lah kata orang itu, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Itulah.
Ada salang datang ke rumah kita, kita sundul, kita bakar, kita usir, dia lari. Sebenarnya dia datang ke rumah kita, dia minta dipelihara, dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena madu itu dia memberikan sesuatu yang baik untuk kita, sesuai dengan yang disampaikan tadi dalam surah An-Nahl ayat 68 dan 9. Nanti Bapak silakan baca di dalam surat suci Al-Quran kita. Sejarahnya saya perkenalkan madu ini, Pak. Pertama sekali, cocok kata Pak Poniman tadi, saya mengalami suatu yang sangat krisis karena saya menyukai madu, anak saya pun menyukai madu. Diundang, saya dibayar, Pak, saya yang bayar. Waktu pelatihan seperti ini saya bayar, Pak, saya bayar waktu itu. Tapi saya hadir, saya tak perlu itu dibayar, yang penting saya hadir, saya akan menimba ilmunya. Bapak-bapak hari ini datang diundang dengan senang hati, nanti pulang akan dikasih baju, akan dikasih, ada mungkin nanti ada uang sakunya, Pak ya. Nah gitu. Jadi sangat senang sekali. Ya syukur alhamdulillah saya bisa berbagi dengan bapak-bapak gini supaya kita mengenali madu yang sebenarnya madu. Jadi madu yang paling bagus itu adalah madu yang kita tahu asal usulnya, Pak. Asal usul dari mana kita panen, siapa yang mengambil, dari mana kita semua. Madu adalah untuk obat dari segala macam jenis penyakit. Tinggal kita tergantung kita mengolahnya bagaimana. Nah, jadi kalau madu ini, Pak, bercerita tentang madu sebenarnya panjang, Pak. Tidak cukup waktu, cocok kata Pak Poniman tadi. Tidak cukup hari, sehari, 2 hari. Pak Poniman saja, Pak, di tengah kota, Pak. Di tengah kota Sungai Penuh beliau bisa berternak lebah madu. Apalagi kita yang banyak potensi seperti ini. Sayang sekali. Kulit manis, kopi, aren, dan bunga-bunga yang lain itu menunjang penglihatan. Perlu Bapak ketahui bahwa madu dari kelinci adalah madu yang terbaik dari seluruh madu di Indonesia. Nah, jadi sayang sekali kalau tidak dikembangkan. Gitu. Jadi saya mohon nanti seandainya tunggunya kering dulu, tunggunya bersih dulu baru dia mau. Papan bekas baik, kayak buat kotak macam ini, kayak pasang dalam hutan, letak dalam hutan tuh, di bawah kayu-kayu yang rimbun, letak di situ. Kalau ada sarang lebah, kayu uluskan di kemukunya. Kalau tidak, biarkan baik. Cuman syaratnya lebah kita ini takut dengan air. Beda dengan salang tinggai. Kalau salang tinggai itu dia suka dengan air, dia bebas. Tapi kalau salang apis cerana, dia kuat hinggap di baju kita waktu kita kerja. Waktu kita kerja banyak hinggap ke badan kita tuh. Nah, itu sebenarnya ini apa? Dia menyapa kita, dia assalamualaikum dengan kita, dia minta dipelihara dia. Karena sarangnya itu kan lah kena hujan. Sampai di sini dulu untuk saya sampaikan. Lain waktu mungkin akan kita bertemu lagi. Kemudian terima kasih banyak kepada pihak sini yang telah memberikan segalanya untuk kami, yang telah memanggil kami berdua ke sini untuk berkongsi, bersharing, berbudidaya lebah madu. Silakan Pak, nanti diambil nomor HP kami dengan Pak Poniman, konsultasi bagaimana. Kemudian kalau Bapak mau mengundang kami ke sini, silakan konsultasi dulu dengan pihak kehutanan. Karena kami adalah di bawah naungan pihak kehutanan. Kayak di sini beruntung Pak, ada kayak hutan. Kami karena cukup tidak ada hutan ya, tidak ada hutan. Nah, jadi kayu di sini cukup bersyukur ada hutan. Oke, demikian. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Dinar telah menyampaikan sedikit tadi tentang pengembangan budidaya lebah madu di lokasi beliau ya di Tanjung Pau. Kita buka sesi pertanyaan sementara, kita punya waktu juga ada. Di sini sangat baik sekali apa yang disampaikan tadi. Sebenarnya kami sangat berminat untuk budidaya lebah madu. Cuma kendala mungkin banyak yang takut akan disengat untuk lebah kan, takut disengat. Jadi bagaimana pertama yang ingin kami tanyakan, bagaimana untuk mendekati lebah itu supaya tidak menyengat atau taktiknya kan, supaya tidak menyengat, apalagi bagi pemula ketakut. Jadi bagaimana taktiknya supaya tidak menyengat bagi pemula. Kemudian pertanyaan yang kedua itu kan banyak beredar madu-madu palsu. Bagaimana untuk membedakan kan, bisa menggunakan ini madu yang asli, ini madu yang palsu, bisa membedakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pertanyaannya berarti ada respon. Nah, itulah yang kami harapkan, ada respon tadi berarti ada minat. Nah, kalau pertanyaan tadi adalah pertanyaan klasik biasa itu
ragu, takut, itu pasti. Naluri manusia itu pasti. Namun demikian, pada intinya segala sesuatu itu kita bekerja itu dengan ilmu, dengan cara. Nah, kalau dengan ilmu, dengan cara itu tahu kita apa namanya, bagaimana tabiat dari lebah tadi. Operator kalau ada ucapan ataupun perkataan yang tidak mengenakan hati ya, mungkin aku juga maaf dan Allah minta ampun. Mungkin langsung saja kepada Pak Fauzan untuk menutup acara kita ini, pelatihan ini kita hari ini. Silakan Pak Fauzan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sangat beruntung sekali ya. Kita punya Pak Ben penyuluh di sini serta Theo pendamping hutan adat ya. Pak Ben ini baru bulan Januari kemarin Pak masuk ke Kerinci. Sudah ada prestasi yang cukup bisa kami banggakan, yaitu beliau sudah lebah madu di KTH Sungai Telang di air terjun sudah mulai Pak. Itu prestasi yang cukup bisa kami banggakan. Mungkin bisa langsung studi banding lagi. Di sini juga Bapak punya Theo di sini selaku pendamping khusus PS. Kalau Pak Ben ini wilayah luas Pak, air terjun, Sulah Kecil, Sulah Mukai ya. Tapi target kita adalah seperti presentasi slide terakhir kita. Target berikutnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut pelatihan ini. Mudah-mudahan ke depan ini betul-betul bisa kita kembangkan di Bahung Batu, Desa Mukai Tinggi, Mukai Pintu, dan ke depan kita akan tampilkan slide prestasi binaan KPH Kerinci di Bahung Batu. Amin. Mudah-mudahan itu tercapai ya. Kemudian berikutnya Pak Gunar dan Pak Peniman ya, kami ucapkan ribuan terima kasih. Kemudian beliau berdua ini adalah menjadi narasumber kami Pak. Semua pelatihan madu di Kerinci dan Sungai Penuh, beliau berdua ini kami andalkan Pak, karena beliau berdua ini adalah praktisi Pak. Kalau kami yang menyampaikan menteri tadi mungkin Bapak agak kurang percaya ya, ya. Tetapi begitu praktisi yang menyampaikan beda Pak. Ya. Kemudian kami sangat berterima kasih sekali kepada pengurus hutan adat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan acara kita hari ini dapat betul-betul sesuai dengan harapan kita ya ke depannya. Dan untuk ke depannya silakan nanti berkoordinasi dengan para penyuluh, pendamping dan KPH. KPH Pak, kalau Pak Madrasah dulu ke Tanjung Pauh ya, kantor kami Tanjung Pauh masih ada Pak, tapi sekarang mulai 1 Ramadan 2022 kami pindah ke Sungai Penuh sebelah BRI cabang, lebih mudah nyarinya Pak ya. Kantor kami KPH sudah pindah ke sebelah BRI cabang Puskesmas Kota, depan dealer yang mahal ya. Nah, rumah Pak Poniman itu dekat, sudah sampai 1 kilo dari kantor kami, mudah. Itu yang acara kita hari ini Pak ya. Mudah-mudahan yang kita dapatkan ilmu dari Pak Poniman, Pak Ahmad Dinar itu bisa menjadi amal jariah hendaknya ya. Dan misi kita menyelamatkan madu SOS di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh akan diijabah hendaknya oleh Allah SWT. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, acara pelatihan pengelolaan ABK budidaya komoditas madu di wilayah binaan KPH Kerinci di Bahung Batu, Desa Mukai Pintu secara resmi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tepuknya bagus sih.